Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Immanuel Vito Huai dengan NIM 2019-43025. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Saya dari kelompok 6. Di sini materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, mengkaji materi fisika pada kurikulum di SMA, dan yang kedua itu mengembangkan bahan ajar fisika baik cetak maupun non cetak. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu mengkaji materi fisika pada kurikulum di SMA. Di sini sampel buku yang saya ambil yaitu modul pembelajaran SMA Fisika kelas 12 dari Dr. Randus H. Nur Syamsuddin MM. Ya, di sini ada tabel yaitu tabel penskoran komponen SK dan KD. Di sini ada satu KD yang saya ambil yaitu menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini halaman dalam buku yaitu 8 sampai 12. Di sini ada 3 aspek yang dinilai untuk kesesuaian materi dengan KD. Yaitu yang pertama kelengkapan, di sini skornya itu 3, keluasan dengan skor 3 dan kedalaman dengan skor 2. Tabel yang kedua itu tabel penskoran pada instrumen kelayakan isi materi buku teks. Di sini ada 3 bagian tabel yaitu subkomponen, butir dan skor. Di sini untuk subkomponen yang pertama yaitu alignment dengan SK dan KD mata pelajaran dan kebutuhan peserta didik. Di sini yang dinilai yang pertama yaitu materi yang disajikan sesuai dan mencakup semua materi yang terkandung dalam SK dan KD. Di sini skornya yaitu 2. Dan untuk butir yang kedua dari subkomponen pertama yaitu memuat contoh-contoh praktis yang sesuai dengan praktik kehidupan yang konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dengan skornya yaitu 2. Untuk komponen yang kedua yaitu substansi keilmuan dan life skill. Di sini ada 3 butir yang dinilai yaitu yang pertama mengandung kecakapan akademik, di sini skornya yaitu 3. Yang kedua mengandung kecakapan personal dengan skornya yaitu 4. Dan yang ketiga mengandung kecakapan sosial dengan skornya yaitu 2. Di sini untuk subkomponen yang ketiga yaitu wawasan untuk maju dan berkembang. Di sini ada 2 butir yang dinilai yaitu yang pertama materi sesuai dengan perkembangan ilmu. Di sini skornya yaitu 4. Dan yang kedua yaitu menggunakan fitur atau contoh terkini atau aktual dengan skornya yaitu 2. Di sini untuk jumlah skor dari buku yang saya pilih yaitu 19. Untuk tabel yang tadi di tabel ini yang ditampilkan itu skornya 19 dan jumlah skor maksimalnya itu 8. Di sini persentase kelayakan buku tersebut yaitu 19/28 kali 100%, yaitu persentase kelayakannya itu 67,86%. Untuk tabel yang ketiga yaitu tabel penskoran komponen SK dan KD. Di sini merupakan kelanjutan tabel yang pertama. Untuk aspek yang pertama yaitu kelengkapan dengan KD menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini skornya yaitu 3 karena buku ini menjelaskan tentang inti atom sesuai dengan KD dan juga menjelaskan apa saja yang terjadi pada inti atom. Di sini untuk aspek yang kedua yaitu keluasan dengan KD yang sama dan skornya yaitu 3 karena buku ini memberikan contoh-contoh tentang energi ikat inti, jumlah proton, nukleon, dan nuklida yang bervariasi serta cara menyelesaikan soal-soal tersebut. Untuk aspek yang ketiga yaitu kedalaman dengan KD yang sama dan di sini skornya yaitu 2
Dengan penjelasan, buku ini hanya membahas sedikit materi tentang inti atom dan proses-proses yang terjadi pada inti atom. Untuk materi yang kedua yaitu mengembangkan bahan ajar fisika baik cetak maupun non-cetak. Di sini pembahasannya itu yang pertama bahan ajar cetak. Untuk bahan ajar cetak yang pertama di sini yaitu handout. Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh guru untuk memperkaya pengetahuan siswa. Handout dapat diambil dari beberapa literatur yang relevan dengan materi yang diajarkan atau kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai siswa. Untuk yang kedua yaitu buku. Buku adalah bahan ajar tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. Buku sebagai bahan ajar adalah buku yang berisi suatu ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Yang ketiga yaitu modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar mandiri dengan atau tanpa guru. Modul harus menggambarkan kompetensi dasar yang dicapai siswa dan disajikan dengan bahasa yang baik, menarik, dan lain-lain. Yang berikutnya itu LKS. LKS adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan siswa. Lembar kegiatan ini biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang berikutnya itu brosur. Brosur yaitu bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem atau cetakannya hanya terdiri atas beberapa halaman atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tapi lengkap tentang perusahaan atau organisasi. Brosur dimanfaatkan sebagai bahan ajar selama sajian brosur disusun berdasarkan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Yang berikutnya itu leaflet. Leaflet yaitu bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak dimatikan atau dijahit. Leaflet sebagai bahan ajar harus memuat materi yang dapat membawa siswa untuk menguasai kompetensi dasar. Yang berikutnya itu wall chart. Wall chart yaitu bahan cetak yang berupa bagan atau siklus atau grafik yang bermakna menunjukkan posisi tertentu. Wall chart sebagai bahan ajar haruslah memiliki kejelasan kompetensi dasar dan materi yang harus dikuasai siswa. Yang berikutnya yaitu foto atau gambar. Foto atau gambar yaitu bahan ajar yang dirancang dengan baik agar setelah melihat gambar tersebut, siswa dapat melakukan sesuatu atau siswa dapat menguasai kompetensi dasar yang diharapkan. Yang berikutnya itu model atau maket. Penggunaan sebagai bahan ajar memberikan makna yang hampir sama dengan aslinya, sehingga mempermudah peserta didik untuk mempelajarinya. Penggunaan model atau maket sebagai bahan ajar haruslah menggunakan kompetensi dasar dalam kurikulum sebagai acuan. Yang kedua yaitu bahan ajar non-cetak. Di sini ada terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian pertama yaitu bahan ajar dengar atau bahan ajar audio. Untuk contoh yang pertama yaitu kaset atau piringan hitam atau compact disc. Penggunaan kaset yang sudah dirancang sedemikian rupa dapat digunakan sebagai bahan ajar. Penggunaan kaset sebagai bahan ajar dapat menyimpan suara secara berulang-ulang diperdengarkan pada peserta didik. Penggunaan kaset sebagai bahan ajar membutuhkan bantuan alat lain seperti tape recorder dan lembar skenario guru. Yang berikutnya itu radio. Radio dapat digunakan sebagai salah satu bahan ajar yang memungkinkan peserta didik bisa belajar sesuatu. Radio sebagai bahan ajar dapat dilakukan melalui program pembelajaran, misalnya mendengarkan berita dan lain-lain. Untuk bagian yang kedua dari bahan ajar non-cetak yaitu bahan ajar audio visual. Untuk yang
Untuk contoh yang pertama yaitu video atau film. Program video atau film juga dapat digunakan sebagai bahan ajar audiovisual. Penggunaan video atau film sebagai bahan ajar haruslah didesain dengan lengkap sehingga setelah siswa menyaksikan penayangan video atau film, siswa dapat menguasai kompetensi dasar yang diharapkan. Baik atau tidaknya sebuah film atau video tergantung pada desainnya, analisis kurikulum, media, skenario, pengambilan gambar, editing, dan lain-lain. Yang berikut yaitu orang atau narasumber orang. Narasumber dapat berfungsi sebagai bahan ajar karena orang tersebut memiliki keahlian atau keterampilan tertentu yang memungkinkan siswa dapat belajar. Untuk jenis bahan ajar yang terakhir yaitu bahan ajar interaktif. Menurut Guidelines for Bibliographic Description of Interactive Multimedia dalam Abdul Majid tahun 2006, multimedia interaktif adalah kombinasi dari dua arah atau lebih media, yaitu audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video, yang oleh penggunaannya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Penggunaan bahan ajar interaktif sebagai bahan ajar harus dipersiapkan sebaik mungkin dan dirancang secara lengkap mulai dari petunjuk penggunaan hingga penilaian. Bahan ajar interaktif ini biasanya dapat disajikan dalam bentuk compact disc atau CD dan dikenal juga dengan istilah CD interaktif. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.